Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alini Salsada Siregar dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 5. Di sini saya ingin mewawancarai kakak ini sebagai narasumber saya dalam tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa kakak ini seorang wirausaha dalam bidang pangan, yaitu kerupuk. By the way, kenapa kita wawancaranya malam? Karena kakak ini super sibuk. Jadi sebelum kita mulai wawancaranya, ada baiknya kita mengetahui nama kakak ini. Perkenalkan, nama saya Husna Efrida. Di sini saya sebagai pengelola atau penerus usaha orang tua saya, yaitu usaha menjual aneka makanan dari bahan kerupuk. Jadi di sini saya ingin mengetahui sudah berapa lama kakak berusaha di bidang kerupuk ini? Jadi kami itu ceritanya dulu orang tua yang membuat usaha ini kecil-kecilan, tetapi yang namanya orang tua sudah tua kan, istilahnya sudah istirahat di rumah, jadi kami yang melanjutkan Sebagai anak. Jadi saya kira-kira melanjutkan usaha ini dari tahun 2018 sampai sekarang, sekitar 3 tahunan. Jadi kalau diperkirakan tahun berapa usaha kakak ini berdiri dari orang tua kakak sendiri? Kalau dari orang tua itu sekitar tahun 2010 itu sudah mulai merintis membuat usaha jualan kerupuk tersebut, mulai dari gede-gede kecil. Jadi kalau saya boleh tahu, suka dan duka kakak dalam berusaha ini apa aja tuh kak? Namanya berjualan ya pasti ada namanya jualan kita hari ini habis, besok udah enggak gitu kan. Apalagi yang namanya bahan makanan kerupuk, dia tuh makanan yang maksudnya jangka waktunya tidak tahan lama. Seminggu saja pasti tingkat ke tekstur dari makanan tersebut sudah berubah kan. Palingan dari situ sih yang dukanya. Maksudnya dia dikembalikan lagi kan ya kerupuknya ke kita gitu. Kalau udah dikembalikan ya pastinya ya akan kita buang gitu. Sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19. Jadi kondisi usaha kakak ini sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Apakah ada penurunan yang drastis dalam pendapatan gitu? Alhamdulillah selama masa pandemi sampai sekarang usaha kita tidak mengalami namanya penurunan secara drastis. Mungkin ya ada setiap bulannya mungkin berturun mungkin kisaran sekitar 200.000, potongannya seperti itu. Tapi kalau yang sampai ruginya sampai misalnya 1 juta atau yang lainnya tidak. Jadi kalau diperkirakan penghasilan atau pendapatan kakak ini dalam sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Kalau sebelum pandemi itu ditotal-totalkan mungkin sebulan itu bersihnya bisa sampai mencapai sekitar 5 juta sampai ke 6 juta. Tetapi sekarang di masa pandemi ini ya dibilang drastis sih nggak drastis, sekitar 5 sampai 5 lah, bersih-bersih di 5. Jadi kalau untuk membiayai karyawan tuh cukup? Alhamdulillah masih cukup. Jadi kalau kita nih boleh tahu tipsnya dalam usaha kakak nih supaya lancar tuh gimana? Karena kan lagi pandemi, jadi ada juga pengusaha yang lain tuh susah dalam berwirausaha. Yang pertama ya kita tetap semangat dalam menjalankan usaha, pantang menyerah kan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, kita tidak mengubah rasa dari makanan tersebut, atau kita tidak mengubah kualitas dari makanan tersebut. Atau yang lebih kreatifnya lagi, kita coba cari nih, kalau yang biasanya kita mungkin hanya menjual kerupuknya ya yang rasanya mungkin hanya yang manis saja gitu kan, yang gurih, coba kita cobakan dengan rasa lain. Seperti sekarang kan banyak tuh penyedap makanan yang misalnya yang rasa keju atau misalnya yang rasa balado, bisa kita buat seperti itu. Yang penting intinya kita kreatif.
Terus tuh kalau eh, usaha ibu ini menaati protokol kesehatan nggak? Ya, kita menaati protokol kesehatan dalam bidang dalam pengantaran ya. Kalau untuk kurir-kurir yang mengantar makanan ini, tetap kita selalu sediakan masker dan hand sanitizer ketika mereka mengantarkan ke toko. Setidaknya mereka juga menjaga kesehatan mereka kan. Kalau untuk kita yang memasak atau mengolah bahan mentah kerupuk ini di dapur, kita memang tidak menggunakan masker, tetapi kita menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Jadi kalau di sini ataupun teman-teman sekalian, kita boleh tahu nggak kalau tips atau enggak ataupun motivasi dari kakak untuk seorang pemula untuk mendirikan usaha, karena kan usaha ini ada yang namanya maju mundur gitu. Ya, tadi seperti kakak bilang tadi, pantang menyerah, tetap berinovasi, terus mencari ide-ide baru dalam menjalankan usaha kita, dan tidak mengubah cita rasa ataupun bentuk dari makanan tersebut. Itu untuk teman-teman sekalian, kalau boleh diterapkan dari apa yang kakak sampaikan ini. Jadi demikian wawancara dari saya dan juga kakak Husna ini. Semoga teman-teman bermanfaat dan juga mengetahui isi dari wawancara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.